ancaman orang-orang yang berkuasa itu sering sekali tidak terrealisasi. Biasanya karena dua. Satu, karena tidak menemukan dua alat bukti misalnya gitu ya. Atau menemukan alat bukti tapi tidak berani. Sehingga yang ditangkap yang recehan aja dulu. Ini gak di Indonesia nih ceritanya nih. Yauma tajidu, pada hari ketika kamu dapati tiap-tiap diri. Yauma tajidu kullu nafsin, yauma pada hari kamu mendapati kullu nafsin setiap diri, setiap jiwa. Kullu nafsin, nafsun di sini berarti kita ini yang bernyawa, yang apa di sini tiap-tiap diri manusia. Ma'amilat min khairin muhdara, apa saja yang telah dikerjakannya berupa kebaikan pasti akan dihadirkan. Jadi kapan itu ceritanya? Ya pada hari akhirat nanti. Ya, pada hari pembalasan, hari perhitungan nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di sini. Yauma tajidu kullu nafsin, pada saat itu setiap diri akan melihat semua yang dikerjakannya itu dihadirkan di depan matanya. Muhdara, di hadapannya. Jadi bayangkan ada akan satu hari seperti itu, muhdara. Min khairin muhdara, perbuatan baiknya semua didatangkan di hadapannya. Nah, tapi yang menarik ada di penggalan keduanya. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Di penggalan kedua ini, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya pun akan diperlihatkan di depan matanya. Jadi kebaikan akan dihadapkan. Kalau melihat kebaikan rasanya senang gak? Nah, ketika didatangkan semua yang pernah kamu kerjakan berupa keburukan, lihat ekspresinya, apa maunya dia? Ketika kejelekan dihadapan pada dia, apa harapan dia? Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, ketika itu didatangkan, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Kalau bisa hari di mana diperlihatkannya kejahatan ini amadan ba'idan. Ada hari yang sangat jauh tapi tidak jelas jauhnya kapan gitu. Jauh dan gak usah datang-datang lagi gitu. Itu amadan ba'idan. Jadi itu bedanya abadan dengan amadan. Kalau abadan, selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Abadan. Bahasa kitanya apa? Abadi. Sekarang abadi. Kalau amadan, jauh gitu, tapi gak jelas kapan batasnya. Ada batasnya tapi gak jelas kapan batasnya. Bahasa Indonesianya apa? Ketika ditagih hutang, tarsok. Gitu ya. Jadi tersangka masuk rumah sakit dulu gitu misalnya. Berapa hari di rumah sakitnya? Ketika ditanya sama dokternya bingung. Amadan. Nah gitu. Sampai kasusnya ya. Ini hakimnya luar biasa memang.
Memang itu lebih sakti dari kesaktian Pancasila. Jadi abadan betul-betul abadi. Jarak yang panjang tidak ada batasannya. Jadi kekal abadi. Kalau azali dari sekarang ke belakang itu sudah kekal. Jadi nggak ada awalnya. Itu azali. Kalau abadi, kekal dari sekarang ke depan tidak ada batasnya. Kalau amadan, jauh ada batasnya tapi nggak jelas kapan. Jadi kapan? Insya Allah. Kapan? Insya Allah. Amadan. Tapi amadannya ini ba'idan. Jadi kalau bahasa Arab, orang Arab bilang mata syekh bukrah. Godan la bukrah. Dua-duanya sama-sama besok. Bukrah itu besok, godan itu. Tapi besoknya kata bukrah, nggak tahu besoknya itu minggu besok, bulan besok, atau saya bicara Arab, nggak mau bicara orang Jawa, orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab bilang godan, nah berarti besoknya itu besok yang besok beneran gitu. Jelas ya? Kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Besoknya Amadan, ya udah. Nah nanti saya akan cerita suasana di akhirat, ini masih kosakata dulu. Ketika perbuatan jahatnya ditampakkan, dia ingin agar pada hari itu jangan terjadi dulu, harus ada jarak. Jarak yang jauh tapi nggak tahu kapan. Pokoknya dia nggak mau melihat jejak-jejak kejelekannya, kejahatannya. Dia nggak mau lihat, tapi itu harus diperlihatkan di hadapannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan terhadap kamu tentang dirinya. Dirinya bisa ditafsirkan di sini adalah siksanya. Ingat ya, Allah mengingatkan kepada kamu tentang dirinya. Jadi dilekatkan di sini tentang kepastian siksanya dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Wallahu raufun bil ibad. Nah, kata-kata raufun, dan Allah sangat rauf, diterjemahkan penyayang, sebetulnya bisa tepat bisa nggak tepat. Tapi maksudnya begini, kalau Allah mau siksa dia karena udah dikasih akal, udah dikirimkan nabi, ya Allah berhak untuk siksa kapan aja kan. Tapi atas kebaikan Allah dengan ra'afahnya, diingatkan sebelum dia melakukan kejahatan itu, diperingatkan. Itu ra'afah namanya. Nanti kita jelaskan lebih dalam lagi. Nggak langsung disiksa, tetapi ingat ya, segera beramal saleh karena Allah itu raufun bil ibad. Jadi tekanan yang di sini lebih kepada perintah nanti menjalankan amal saleh. Itu tekanannya. Karena ini 2 ayat, jadi saya kembali ke ayat 29 sekarang. Kira-kira ada berapa poin penting di ayat 29 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Poin pertama, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ini poin pertama. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang memilih pemimpin kafir itu. Ya. Memilih wali mereka kepada orang-orang memilih wali mereka dari kalangan orang, katakan sama mereka. Apa yang harus dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? In tukhfu ma fi sudurikum, jika andai kamu sembunyikan apa yang di hati kamu, kamu cenderung memilih si kafir. Au tubduhu, atau kamu tampakkan,
Ya, kan ada juga kan yang terang-terangan kan, yang sampai hari ini belum bisa move on juga. Ya alamullah. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ya dari segala hal. Alasan kamu membenarkannya, Allah tahu. Argumen kamu yang kelihatannya benar, Allah tahu di balik itu semua. Oh, saya nggak milih orangnya, saya milih kinerjanya. Allah tahu. Koslet-koslet pikiranmu semua. Allah tahu. Dan sekali lagi Allah beritahu, wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fil ardh. Ingat ya, yang Allah ketahui itu bukan cuma lu dengan semua yang kamu sembunyikan dan kamu tampakkan. Tapi semua yang ada di seluruh lapisan langit dan semua yang ada di bumi. Allah tahu semuanya. Jadi ini gaya bahasanya mengandung apa di sini? Berita gembira atau ancaman di sini? Informasi ini bersifat apa kira-kira? Peringatan. Ya, bahwa Allah Maha mengetahui semua yang kau sembunyikan di dalam hatimu atau semua yang kamu tampakkan. Tapi yang didahulukan di sini adalah yang disembunyikannya dulu. Jadi bukan yang ditampakkannya belakang. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh manusia itu adalah yang disembunyikannya ini. Terkait dengan kejahatan biasanya nggak terang-terangan. Ya, kejahatan itu biasanya banyakkan yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Nah ini. Dan kejahatan yang paling tersembunyi adalah yang di dalam hati. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang menariknya adalah lebih gampang mana bagi manusia, mengetahui yang di bumi atau mengetahui yang di lapisan langit? Di bumi. Maka didahulukan, jangankan yang kamu sembunyikan di hati kamu, yang di antara 7 lapis langit dengan semua kedahsyatannya itu Allah tahu semua, apalagi yang di hati kamu. Kamu aja yang bilang, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati tukang tahu yang tahu. Itu kan cuma kiasan lu, kiasan kamu. Begitu dalamnya hati. Iya kalau sesama manusia nggak tahu, tapi kalau Allah, bahkan seluruh lapisan langit pun dan diantara keduanya Allah tahu. Baru dijelaskan pada poin ketiga, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ada Allah nanti maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya, kenapa tekanannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Biasanya ancaman orang-orang yang berkuasa itu sering sekali tidak terrealisasi. Karena 2 hal. Sering nggak orang-orang yang merasa kuat, mampu, udah mengancam-ngancam, tapi ternyata nggak terbukti. Biasanya karena 2. 1, karena tidak menemukan 2 alat bukti misalnya gitu ya. Atau menemukan alat bukti tapi tidak berani atau tidak mampu. Sehingga yang ditangkap yang recehan aja dulu. Ini nggak di Indonesia nih ceritanya nih. Nanti saya nggak tahu di mana nih kejadiannya. Jadi yang ditangkap itu yang ya gitu deh. Udah tahu kan? Ini kejahatan yang ada di sekitar kita nih. Gimana? Dan ceritanya nggak enak juga, nanti agak-agak meleset ke sana lagi.
Nah, ketika Allah bilang wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah betul-betul bisa tahu dan bisa menyiksamu kapan saja. Di sini disebutkan Allah tahu dan Allah mampu. Nah, biasanya penguasa itu tidak tahu dan tidak mampu. Jelas? Udah sampai di situ aja ceritanya. Jangan terlalu jauh. Untuk membuktikan wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah tahu dan Allah mampu, berkuasa. Setiap detailnya Allah tahu dan Allah bisa berkuasa kapan saja. Kamu bisa lolos dari hukuman manusia, tapi nggak akan bisa lolos dari hukuman. Misalnya lu dapat berapa ratus miliar, uang setan dimakan sama jin, kan gitu. Ya, Allah tahu itu. Dan nyatanya begitu. Ngebayangin ya, dia lolos makan duit banyak. Berapa coba duit negara yang hilang? Duit setan dimakan jin. Itu kalau orangnya kuat. Tapi kalau orangnya lemah, duit setan dimakan iblis gitu. Nah, itu lebih gede. Jadi duit yang dia dapat dengan yang dimakan iblis ini nggak berimbang, tekor. Ya, saya kira ada yang punya pengalaman kayak gitu kan. Makanya jangan nyari duit setan. Duit setan itu yang makan siapa? Jin atau ifrit itu. Kalau yang makan jin mungkin masih seimbang. Dapatnya sekian ratus miliar, ya habisnya segitu juga. Tapi kalau dimakan sama yang di atasnya, misalnya nyolongnya sekian ratus miliar. Nah, temen-temennya ini supaya nggak nyanyi, ayo deh, untuk aja lu semua deh. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Oke, selesai. Nah, itu duit setan dimakan jin. Nah, sekarang kalau dimakan iblis gimana? Dimakan ifrit. Dapatnya sekian ratus miliar. Nah, lo ketahuan sama yang gede. Sini semua, balikin. Apalagi rumah lo, sini. Jabatan lo. Nah, dukung gue ya. Itu kata si ifrit itu. Kasih tahu lakinya. Kasih tahu nih orang, duit setan dimakan. Ada loh dimakan ifrit, lebih gede keluarnya. Nah, yang saya ceritain ini yang fakta. Nah, itu di sebuah negeri anta beranta. Jadi nggak usah terlalu kesel gitu ya. Wallahu ala kulli syai'in. Kira-kira inti pesan ayat ini yang mana dari 3 poin? Dari mana? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ini tekanannya perintah untuk apa? Kalau lihat nih, kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu, oke, sorry. Itu nanti ayat yang kedua soal perintah. Sekarang yang pertama ini Allah Maha mengetahui, karena diulang di sini ya'lamhu dengan wa ya'lamu. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sampai di sini, ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kalau kita sudah sadar Allah Maha tahu.